warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mengidentifikasi bagian-bagian traktor tangan atau hand traktor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi single traktor. Kenapa disebut single traktor? Karena traktor ini hanya mempunyai satu implemen, yaitu implemen rotari. Oke, langsung saja. Untuk tahap pertama kita akan mengidentifikasi bagian tuas kontrol, di mana traktor ini terdapat beberapa tuas kontrol. Kita mulai dari yang ini disebut dengan handle utama, di mana handle utama ini berfungsi sebagai pegangan di saat traktor dioperasikan. Nah, di sini juga terdapat handle pembantu. Nah, handle pembantu ini juga berfungsi sebagai pegangan. Di waktu pengoperasian, kita juga bisa berpegangan pada handle pembantu tanpa memegang pada handle pertama. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat tuas kopling kanan, di mana fungsi tuas kopling kanan yaitu untuk membelokkan traktor ke sebelah kanan. Di mana di waktu pengoperasian traktor, jika kita hendak membelokkan traktor ke sebelah kanan, kita hanya perlu menarikkan tuas kopling kanan, maka traktor akan mengarah ke sebelah kanan. Begitu juga dengan tuas kopling sebelah kiri, juga berfungsi sebagai pembelok atau membelokkan traktor untuk sebelah kiri. Nah, di sini juga terdapat tuas kopling utama atau disebut dengan PTO, di mana PTO ini berfungsi untuk menjalankan traktor. Di mana kita jika menjalankan traktor hanya perlu menarik tuas PTO ke arah on. Nah, setelah kita mengidentifikasi tuas PTO, di sini juga terdapat tuas kecepatan rotari, di mana di sini terdapat dua kecepatan, yaitu low untuk arah di bawah dan high, kita hanya perlu menaik ke arah atas. Nah, jika tuas ini berada di tengah-tengah, maka kecepatan rotari berada dalam keadaan netral. Begitu juga dengan tuas persneling atau tuas kecepatan, di mana di sini juga terdapat tiga kecepatan, yaitu speed pertama, kedua, dan ketiga. Jika kita ingin dengan kecepatan speed pertama, kita hanya perlu memposisikan tuasnya pada angka atau nomor 1. Nah, jika ingin speed yang lebih tinggi, kita perlu menariknya ke nomor 2. Oke. Nah, jika kita ingin memundurkan traktor atau traktor mundur, kita perlu menarik ke arah R. Nah, jika dalam keadaan di tengah begini, maka tuas dalam keadaan netral. Oke, di sini juga terdapat tuas rotari, di mana tuas ini berfungsi untuk mengontrol kedalaman bajak rotari atau kedalaman pisau rotari. Nah, apa itu rotari? Rotari merupakan implemen yang terdapat pada traktor tersebut. Ini merupakan rotari yang di bawah, dan ini merupakan pelindung rotari di saat pencacahan di lapangan. Dan ini merupakan bak rotari. Di sini juga terdapat tuas akselerasi atau tuas gas, di mana tuas gas ini berfungsi untuk mengatur kecepatan motor. Jika ingin kita lebih cepat, maka kita perlu menarik ke arah kanan. Jadi, jika ingin kita mematikannya atau merendahkan gasnya, kita perlu menarik ke arah kiri. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi bagian depan traktor, di mana di bagian depan terdapat lampu traktor, yaitu untuk penerangan. Kemudian di sini juga terdapat tempat dudukan traktor atau sasis yang berfungsi untuk menopang bagian mesin atau motor. Kemudian di sini juga terdapat pelindung depan yang berfungsi untuk melindungi traktor bagian depan. Juga bisa difungsikan untuk pegangan jika traktornya mati atau tidak mau hidup, kita perlu menarik bagian depan. Atau bisa juga untuk pemberat, ditaruhkan pemberat untuk memberatkan bagian depan. Oke, selanjutnya di sini terdapat poros engkol, yang mana berfungsi untuk menghidupkan traktor. Di sini juga terdapat saringan bahan bakar. Di sini merupakan saringan bahan bakar ini untuk mengontrol bahan bakarnya. Nah, di sini juga terdapat
tuas gas atau akselerasi. Di sini untuk mengontrol oli, di sini kita perlu membuka tabung ini atau membuka bagian ini, di mana di dalamnya merupakan tempat tabungan oli. Nah, di sini juga terdapat tuas dekompresi. Ini tuas dekompresi, di mana tuas dekompresi ini berfungsi untuk melepaskan atau membocorkan kompresi mesin atau motor. Oke, di sini juga terdapat saringan udara. Nah, ini juga terdapat knalpot, di mana udara hasil pembakaran dari sini akan dikeluarkan melalui knalpot ini. Oke, di sini kalau di bagian atas kita bisa melihat ini ada tabung bahan bakar, di mana bahan bakar akan ditampung di dalamnya. Kemudian di sini juga terdapat air radiator. Juga terdapat saringan air radiator. Juga di sebelah sini terdapat kipas radiator. Traktor juga terdapat roda. Di sini menggunakan ban karet, di mana ban karet digunakan di waktu pada jalan atau di saat traktor berjalan di jalan yang kering. Nah, kita bisa biasanya kalau untuk pembajakan atau pengolahan lahan di lahan yang lumpur atau biasa kita menggunakan ban besi. Nah, di sini juga terdapat poros roda, di mana berfungsi untuk menghubungkan antara dua roda. Di sini juga terdapat tali penghubung atau disebutkan dengan V-bel, di mana dia berfungsi untuk menghubungkan antara mesin dan penggerak. Di sini juga terdapat pelindung V-bel. Nah, ini merupakan puli. Ini merupakan puli transmisi. Juga terdapat puli mesin, di mana puli mesin ini berfungsi untuk menghantarkan tenaga ke roda. Oke, demikian identifikasi traktor tangan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.